Selamat datang di channel Omatase Operasi Mau Tahu Sejarah. Pada episode ini kita akan melihat suatu peradaban dari Lembah Indus. Peradaban Lembah Indus adalah salah satu peradaban tertua di dunia yang berkembang di wilayah Pakistan modern dan barat Laut India. Sekitar tahun 2600 sebelum Masehi, di dataran luas yang sekarang meliputi Pakistan modern dan India barat laut, tumbuh salah satu peradaban tertua dan paling maju di dunia. Daerah itu dikenal sebagai Lembah Sungai Indus, dengan aliran air besar yang menghidupi tanah subur di sekitarnya. Sungai Indus menjadi pusat kehidupan, menyediakan air untuk pertanian, menjadi jalur perdagangan, dan menjadi sumber kesucian yang membentuk kepercayaan masyarakat. Masyarakat mula-mula bergantung pada banjir musiman. Setiap kali air surut, lumpur subur tertinggal di sepanjang dataran, memungkinkan mereka menanam gandum, jelai, kacang-kacangan, serta kapas. Kapas inilah yang kelak menjadi komoditas penting dalam perdagangan. Seiring meningkatnya hasil panen, masyarakat tidak lagi sekadar berjuang untuk bertahan hidup. Mereka mulai membagi peran. Sebagian tetap bertani, sementara yang lain menjadi pengrajin, pedagang, atau perencana kota. Dari sinilah desa-desa kecil tumbuh menjadi kota besar seperti Harappa dan Mohenjo-daro. Kehidupan sehari-hari di kota ini teratur dan tampak modern untuk zamannya. Rumah-rumah dibangun dari bata bakar standar dengan ukuran seragam. Beberapa rumah memiliki halaman dalam dan sumur pribadi, sesuatu yang hampir tidak ditemukan pada peradaban lain di era yang sama. Jalanan ditata lurus membentuk pola grid, sementara di bawahnya terdapat saluran drainase tertutup yang mengalirkan air limbah keluar kota. Bayangkan, lebih dari 4.000 tahun lalu, masyarakat ini sudah menguasai sanitasi kota yang bahkan melebihi banyak wilayah pada abad-abad jauh setelahnya. Di pagi hari, jalanan Mohenjo-daro mungkin dipenuhi suara pedagang yang membuka lapak, aroma gandum panggang, dan tawa anak-anak yang bermain di gang. Para perempuan menenun kain kapas, sementara pengrajin logam memalu perunggu menjadi perhiasan atau perkakas. Segel-segel kecil dari batu dipahat dengan simbol misterius, mungkin digunakan sebagai tanda kepemilikan atau jaminan dagang. Tulisan pada segel itu, yang disebut aksara Indus, hingga kini masih belum dapat dibaca, meninggalkan misteri besar tentang bahasa, sastra, maupun sistem politik mereka. Perdagangan menjadi tulang punggung ekonomi. Dari pelabuhan di Sungai Indus, perahu kayu berangkat membawa hasil bumi, dan kain kapas menuju wilayah jauh. Segel-segel Indus ditemukan di kota Ur di Mesopotamia, membuktikan adanya hubungan dagang antar peradaban yang terpisah ribuan kilometer. Mereka mengekspor kapas, manik-manik, serta perhiasan, lalu mengimpor logam mulia, batu berharga, dan kayu langka. Dengan demikian, Lembah Indus menjadi bagian dari jaringan ekonomi global awal. Berbeda dengan Mesir atau Mesopotamia, peradaban Indus tidak meninggalkan piramida, istana raksasa, atau patung dewa yang megah. Tidak ada tanda kekuasaan absolut dari seorang raja. Hal ini membuat banyak ahli menduga bahwa pemerintahan mereka mungkin bersifat kolektif, dijalankan oleh dewan kota atau kelompok elit pedagang. Standarisasi bangunan dan sistem kota menunjukkan adanya kesepakatan sosial yang kuat, bukan dominasi individu tunggal. Kehidupan spiritual mereka tampak berakar pada kesuburan dan alam. Banyak ditemukan patung perempuan kecil yang diyakini sebagai lambang dewi kesuburan. Ada pula ukiran figur bertanduk yang duduk bersila, yang dianggap sebagai cikal bakal dewa-dewa Hindu awal. Selain itu, adanya kolam besar di Mohenjo-daro diduga dipakai untuk ritual pemurnian, menandakan pentingnya air dalam praktik keagamaan mereka. Seiring waktu, kota-kota besar tumbuh semakin padat. Mohenjo-daro diperkirakan menampung puluhan ribu penduduk, menjadikannya salah satu kota terbesar pada zamannya. Gudang besar dibangun untuk menyimpan hasil panen, menunjukkan sistem distribusi pangan yang terorganisir. Masyarakat hidup dalam jaringan kota yang saling terhubung, dengan keseragaman budaya yang menandai satu identitas bersama. Pada akhirnya, Lembah Indus mencapai masa keemasan di abad ke-26 sebelum Masehi. Mereka berhasil membangun tata kota, perdagangan, serta budaya yang menyaingi Mesir dan Mesopotamia. Meski bahasa mereka belum terpecahkan dan banyak misteri tersisa, jelas bahwa peradaban ini merupakan salah satu pencapaian besar manusia. Dari sungai yang subur lahir masyarakat yang tertib, inovatif, dan meninggalkan warisan yang hingga kini masih menginspirasi kita. Ketika kita membayangkan sebuah kota pada masa kuno, seringkali gambaran yang muncul adalah jalan-jalan sempit yang berkelok-kelok, rumah-rumah yang dibangun tanpa perencanaan, dan pusat kekuasaan yang menjulang dengan megah.
Namun gambaran itu sama sekali berbeda ketika berbicara tentang kota-kota di lembah Sungai Indus pada sekitar tahun 2600 sebelum Masehi. Di sini kota tidak hanya tumbuh secara alami, melainkan dirancang dengan kesadaran penuh akan keteraturan, fungsi, dan kebersihan. Itulah yang membuat peradaban ini tampak begitu modern. Bahkan jika dibandingkan dengan peradaban yang lahir ribuan tahun setelahnya, kota seperti Mohenjo-daro dan Harappa menunjukkan tingkat perencanaan yang sangat maju. Jalan-jalan utamanya lebar, lurus, dan saling berpotongan membentuk pola grid. Jalan besar ini memungkinkan kereta lembu lewat dengan mudah. Sementara gang-gang kecil menghubungkan ke perumahan. Tidak ada tanda bahwa rumah-rumah dibangun secara acak. Justru, tampak jelas adanya standarisasi dalam ukuran bata, tata ruang, dan bahkan letak saluran air. Bata yang digunakan memiliki ukuran yang hampir seragam di seluruh wilayah Indus, seakan-akan ada aturan umum yang mengatur produksi bangunan. Rumah-rumah biasanya terdiri dari beberapa ruangan yang mengelilingi sebuah halaman kecil di tengah. Halaman itu berfungsi sebagai pusat aktivitas keluarga, memasak, menenun, atau berkumpul. Beberapa rumah memiliki tangga menuju lantai atas, tanda bahwa mereka sudah memahami struktur bangunan bertingkat. Yang lebih mengagumkan, banyak rumah memiliki sumur pribadi. Hal ini memberi gambaran bahwa akses air bersih dianggap penting, bukan hanya untuk elit tertentu, melainkan untuk banyak warga kota. Salah satu ciri paling menakjubkan adalah sistem drainase. Setiap rumah memiliki saluran pembuangan yang terhubung ke jalur besar di bawah jalan utama. Saluran itu tertutup oleh batu atau bata, mencegah bau busuk menyebar dan menjaga kota tetap bersih. Air limbah mengalir keluar kota jauh dari permukiman. Bayangkan, lebih dari 4.000 tahun yang lalu, masyarakat Indus sudah menguasai prinsip sanitasi kota yang baru, benar-benar dipahami banyak peradaban ribuan tahun kemudian. Selain drainase, terdapat pula kolam besar di Mohenjo-daro, yang sering disebut sebagai Great Bath. Kolam ini berlapis bata tahan air dan dilengkapi tangga di kedua sisi. Banyak ahli menduga bahwa kolam ini digunakan untuk ritual pemurnian spiritual, bukan sekadar mandi biasa. Keberadaan kolam publik ini menunjukkan bahwa kota Indus bukan hanya terorganisir secara teknis, tetapi juga memberi ruang bagi aktivitas sosial dan religius yang mengikat komunitas. Pusat kota juga menampung gudang besar untuk menyimpan hasil panen. Gudang-gudang ini dirancang dengan ventilasi udara agar gandum tetap kering, serta lantai batu bata yang kokoh untuk menahan beban. Keberadaan gudang mengisyaratkan adanya sistem distribusi pangan terpusat. Mungkin ada otoritas kota yang mengatur pembagian hasil panen agar masyarakat tetap tercukupi, terutama saat gagal panen atau bencana melanda. Hal yang menarik, meski kota-kota Indus memiliki tata ruang yang jelas dan fasilitas publik yang luar biasa, tidak ditemukan istana besar, kuil megah, atau monumen raksasa. Ini menimbulkan pertanyaan besar. Siapa yang merancang dan mengatur kota-kota ini? Apakah ada seorang raja yang memimpin? Ataukah keputusan dibuat secara kolektif oleh dewan masyarakat? Ketidakadaan simbol kekuasaan yang dominan membuat banyak ahli berpendapat bahwa peradaban Indus mungkin memiliki sistem sosial yang egaliter, atau setidaknya lebih menekankan kerjasama ketimbang dominasi individu. Pasar-pasar terbuka menjadi denyut kehidupan ekonomi. Di sana hasil pertanian, kain kapas, manik-manik, dan perhiasan diperdagangkan. Jalan-jalan yang rapi memudahkan arus barang dari satu distrik ke distrik lain. Kota tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga pusat kegiatan ekonomi, spiritual, dan sosial. Semua itu menunjukkan bahwa masyarakat Indus memandang kota sebagai ruang hidup bersama yang harus tertata, bukan sekadar kumpulan bangunan acak. Ketika kita membandingkan kota Indus dengan peradaban lain sezamannya, keunggulan mereka menjadi semakin jelas. Mesir membangun piramida mega untuk para firaun, tetapi kehidupan rakyat banyak tidak selalu teratur. Mesopotamia mendirikan zigurat menjulang, tetapi kota mereka sering kacau oleh konflik dan serangan. Sementara itu, kota-kota di lembah Indus tampak dirancang untuk kenyamanan dan kebersihan warganya. Seakan-akan perhatian utama mereka bukan pada monumen kekuasaan, melainkan pada kesejahteraan sehari-hari masyarakat. Ketika peradaban lembah Indus memasuki puncak kejayaannya, tidak hanya kehidupan dalam negeri yang berkembang pesat, tetapi juga hubungan dengan dunia luar. Sungai Indus yang panjang dan cabang-cabangnya menghubungkan kota-kota besar dengan Laut Arab. Dari pelabuhan kuno seperti Lothal, kapal-kapal kecil berlayar menuju wilayah jauh, menjadikan bangsa ini salah satu pelaku awal dalam perdagangan lintas samudra.
Para sejarawan meyakini bahwa interaksi mereka mencapai kawasan Mesopotamia, Teluk Persia, hingga wilayah Iran dan Afghanistan. Barang-barang khas dari lembah Indus seperti manik-manik batu semi mulia, perhiasan dari karnelian, kerajinan tembikar, dan kapas yang ditenun rapi telah ditemukan dalam reruntuhan kota Sumeria. Sebaliknya, benda-benda dari Mesopotamia seperti perunggu, perak, dan beberapa artefak dengan tulisan paku juga pernah ditemukan di kawasan Indus. Ini menunjukkan bahwa sejak lebih dari 4.000 tahun lalu, jalur perdagangan internasional sudah terbentuk, melibatkan pertukaran barang, ide, bahkan mungkin juga budaya. Hubungan dagang tersebut menegaskan bahwa masyarakat Indus memiliki kemampuan navigasi dan organisasi tinggi. Untuk melaksanakan ekspor dan impor, mereka harus memahami musim angin, jalur laut, serta teknik membangun perahu. Lothal sendiri memiliki sebuah dok besar yang dianggap sebagai salah satu fasilitas pelabuhan tertua di dunia. Dari sini, kapal-kapal dagang bisa keluar masuk dengan teratur, membawa hasil bumi, kerajinan tangan, dan menerima barang berharga dari luar negeri. Namun perdagangan tidak hanya lewat laut. Jalur darat juga memainkan peran penting melalui rute pegunungan dan gurun. Mereka menukar barang dengan masyarakat Asia Tengah dan kawasan timur Iran. Jalur ini kelak akan menjadi cikal bakal rute panjang perdagangan yang berlanjut berabad-abad kemudian. Para arkeolog menemukan berbagai batu mulia dari Afghanistan, seperti lapis lazuli, yang dipakai sebagai bahan perhiasan di kota-kota Indus. Semua ini menjadi bukti nyata betapa terhubungnya mereka dengan peradaban lain. Selain barang dagangan, yang menarik adalah bagaimana interaksi ini memengaruhi kehidupan sosial. Ada dugaan bahwa ide-ide tertentu seperti penggunaan segel atau standar ukuran mendapat pengaruh dari hubungan luar. Namun di sisi lain, masyarakat Indus tetap mempertahankan keunikan mereka. Sistem tulisan Indus misalnya, tidak sama dengan aksara paku Sumeria ataupun hieroglif Mesir. Hal ini menunjukkan identitas budaya yang kuat, meskipun terbuka pada interaksi global. Salah satu misteri besar adalah sejauh mana interaksi itu memengaruhi tatanan politik dan sosial. Apakah hubungan dagang membuat mereka lebih makmur dan damai, atau justru menimbulkan ketergantungan pada jalur distribusi? Bukti-bukti yang ada memperlihatkan stabilitas luar biasa dalam kota-kota mereka, tanpa tanda benteng perang besar atau senjata dalam jumlah masif. Mungkin keuntungan dari perdagangan luar negeri cukup besar untuk menjaga keseimbangan internal, sehingga konflik dapat dihindari. Selain itu, perdagangan juga memengaruhi kepercayaan. Beberapa simbol yang ditemukan di segel-segel Indus memiliki kemiripan dengan motif yang ditemukan di Mesopotamia. Ada kemungkinan bahwa melalui hubungan ini, gagasan religius dan mitologis ikut dipertukarkan. Namun tetap saja peradaban Indus punya ciri khas dalam praktik spiritualnya, terutama berkaitan dengan kesuburan, air, dan keseimbangan alam. Keterhubungan ini menjadi salah satu ciri penting peradaban Indus. Mereka bukan hanya komunitas tertutup, tetapi bagian dari jaringan global awal umat manusia. Di saat bangsa lain masih sibuk membangun sistem pertanian lokal, masyarakat Indus sudah melangkah lebih jauh, menyeberangi laut, menjalin relasi dengan negeri asing, dan menempatkan diri sebagai aktor utama dalam panggung perdagangan dunia purba. Namun, meski bukti arkeologis menunjukkan luasnya interaksi ini, kita masih menghadapi keterbatasan karena sistem tulisan Indus belum terpecahkan. Kita tidak tahu kisah langsung dari para pedagang, penguasa, atau masyarakat biasa. Yang tersisa hanyalah jejak benda, segel, manik-manik, dok, dan keramik. Dari situ, para arkeolog menyusun kembali sebuah narasi bahwa peradaban ini telah menjalin hubungan luar yang erat dan perdagangan menjadi fondasi penting dalam keberlangsungan mereka. Perdagangan pada akhirnya tidak hanya memperkaya mereka secara ekonomi, tetapi juga meneguhkan identitas mereka sebagai salah satu pusat kebudayaan besar dunia kuno. Keberhasilan mereka dalam menjaga keseimbangan antara keterbukaan dan keunikan adalah salah satu alasan mengapa peradaban Indus tetap dikenang hingga kini, meskipun banyak misterinya yang belum terungkap. Ketika kita menelusuri peradaban lembah Indus, salah satu hal yang paling menarik bukan hanya bangunan kota atau perdagangan luar negeri, melainkan kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Gambaran mengenai bagaimana mereka hidup, bekerja, dan berinteraksi memberi kita pemahaman bahwa ini adalah salah satu komunitas paling teratur dan damai di dunia kuno. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa masyarakat Indus hidup dalam struktur sosial yang relatif egaliter, tidak seperti Mesir dengan raja-raja Firaunnya yang monumental, atau Mesopotamia dengan sistem kerajaan yang berlapis.
Di lembah Indus tidak ada bukti jelas tentang istana megah atau makam besar yang hanya dimiliki kaum bangsawan. Bangunan di Mohenjo-daro dan Harappa, meski rapi dan terencana, tampak memiliki ukuran rumah yang tidak terlalu berbeda jauh antara satu dengan yang lain. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa mereka memiliki struktur sosial yang lebih seimbang, tanpa jurang yang terlalu besar antara kaya dan miskin. Rumah-rumah biasanya terbuat dari bata bakar yang tahan lama. Sebagian memiliki sumur pribadi, ruang mandi, dan ventilasi udara yang baik. Tata letak rumah juga menunjukkan perhatian pada privasi dan kenyamanan, sesuatu yang jarang ditemukan pada peradaban awal lain. Di beberapa rumah ditemukan alat pemintal dan peralatan dapur, menandakan kegiatan domestik yang berjalan teratur. Kain dari kapas yang diyakini sebagai salah satu tekstil tertua di dunia, dipintal dan ditenun di sini, lalu dipakai dalam kehidupan sehari-hari maupun diperdagangkan ke luar negeri. Kegiatan ekonomi sebagian besar bertumpu pada pertanian. Gandum, jelai, dan beras ditanam dengan sistem irigasi yang bergantung pada aliran sungai Indus dan anak-anak sungainya. Hewan ternak seperti sapi, kambing, kerbau, dan ayam juga dipelihara. Menariknya, ayam diyakini pertama kali didomestikasi di wilayah Indus sebelum menyebar ke berbagai belahan dunia. Selain itu, penduduk juga mengumpulkan ikan dari sungai, serta berburu hewan liar untuk melengkapi kebutuhan makanan. Kehidupan sosial mereka tercermin pula dari seni dan kerajinan. Segel-segel batu yang dipahat halus memperlihatkan keahlian luar biasa. Banyak segel bergambar binatang, banteng, gajah, badak, hingga makhluk mitologis yang tampak seperti gabungan beberapa hewan. Selain sebagai tanda identitas atau cap dagang, simbol-simbol itu juga diyakini memiliki makna religius. Patung-patung kecil, seperti figur perempuan dengan ciri kesuburan, memberi petunjuk bahwa pemujaan terhadap Dewi Kesuburan mungkin menjadi bagian penting dalam kehidupan spiritual mereka. Anak-anak kemungkinan memainkan permainan sederhana, terbukti dari temuan bola tanah liat, dadu, dan mainan berbentuk hewan. Kehidupan mereka tampak tidak hanya berfokus pada kerja, melainkan juga hiburan dan kegiatan sosial. Kota-kota yang tertata dengan baik memungkinkan interaksi yang teratur, pasar yang ramai, serta ruang publik di mana masyarakat dapat berkumpul. Salah satu aspek yang menunjukkan keteraturan tinggi adalah sistem sanitasi. Hampir setiap rumah memiliki saluran pembuangan yang tersambung ke jaringan kota. Saluran ini ditutup dengan batu bata, mengalirkan air limbah keluar pemukiman. Konsep sanitasi publik seperti ini jauh mendahului banyak peradaban lain, bahkan menjadi inspirasi bagi sistem perkotaan modern. Dari sini kita dapat menilai bahwa masyarakat Indus menempatkan kebersihan dan kesehatan sebagai bagian penting kehidupan kolektif. Dalam hal kepercayaan, meskipun belum dapat dipastikan secara detail karena tulisan mereka belum terpecahkan, ada indikasi pemujaan terhadap alam, hewan, dan simbol kesuburan. Sebuah patung yang sering disebut Prajapati atau Protosiva ditemukan, menampilkan sosok duduk dengan posisi yoga dikelilingi binatang. Ini memberi dugaan bahwa praktik spiritual dan meditasi sudah dikenal, bahkan bisa jadi menjadi akar dari tradisi keagamaan India di kemudian hari. Yang menarik, masyarakat ini tidak meninggalkan tanda-tanda peperangan besar. Senjata memang ditemukan, tetapi jumlahnya sangat sedikit, dan biasanya berbentuk sederhana, seperti tombak atau panah. Tidak ada benteng militer besar, tidak ada catatan perang antar kota. Semua ini memberi kesan bahwa mereka adalah masyarakat damai yang lebih mengutamakan perdagangan, pertanian, dan keseimbangan sosial ketimbang dominasi militer. Hidup dalam kota yang bersih, teratur, dan penuh aktivitas ekonomi, masyarakat Indus menunjukkan wajah sebuah peradaban yang harmonis. Mereka membuktikan bahwa kemajuan bukan hanya diukur dari peperangan atau monumen raksasa, melainkan dari kemampuan menciptakan kehidupan sehari-hari yang teratur, sehat, dan bermartabat. Inilah salah satu warisan terbesar peradaban lembah Indus. Bukti bahwa kesejahteraan masyarakat bisa dicapai melalui keteraturan, kebersamaan, dan rasa hormat terhadap alam. Ketika kita menyusuri jejak peradaban lembah Indus yang berkembang sekitar 200 tahun sebelum Masehi, kita menemukan sebuah masyarakat yang tidak hanya unggul dalam perencanaan kota, tetapi juga dalam membangun sistem sosial yang fleksibel, namun terstruktur. Kota-kota seperti Mohenjo-daro dan Harappa bukan sekadar tempat tinggal, melainkan pusat dari jaringan ekonomi dan budaya yang luas. Kehidupan warga di sini seolah mengikuti naskah tak tertulis yang diwariskan turun-temurun. Di jalan-jalan lebar kota,
kita bisa membayangkan hiruk-pikuk aktivitas perdagangan. Para pedagang mendorong gerobak berisi hasil panen gandum dan wijen, sementara pengrajin memamerkan perhiasan dari batu semi mulia yang berkilau. Manik-manik dari karnelian dan lapis lazuli bukan hanya aksesori, tetapi juga simbol status dan identitas sosial. Sementara itu, di sudut lain kota, para pengrajin tembikar sibuk membuat wadah-wadah keramik dengan bentuk yang seragam, menunjukkan adanya standar produksi yang mapan. Beberapa wadah bahkan dihiasi dengan simbol-simbol yang diyakini sebagai bentuk awal tulisan Lembah Indus, sebuah misteri yang masih belum terpecahkan hingga kini. Kehidupan sehari-hari di rumah-rumah bertingkat dari bata bakar berjalan dengan teratur. Sebagian besar rumah dilengkapi sumur pribadi dan saluran pembuangan yang terhubung ke sistem sanitasi kota, menunjukkan tingginya kesadaran akan kebersihan. Bayangkan sebuah keluarga yang berkumpul di halaman rumah pada sore hari, menikmati hidangan dari biji-bijian dan sayuran, sementara anak-anak bermain di dekat saluran air yang bersih. Meski tidak ditemukan bangunan megah seperti kuil atau piramida, bukti arkeologis menunjukkan adanya praktik keagamaan yang kaya. Patung-patung kecil dan segel menggambarkan pemujaan terhadap dewa-dewi kesuburan dan alam. Sosok Dewi Ibu dan figur pria bertanduk yang duduk bersila sering dikaitkan dengan simbol-simbol spiritual. Upacara keagamaan mungkin dilakukan dalam skala kecil, lebih bersifat komunal dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Perdagangan eksternal berkembang pesat pada masa ini. Sungai Indus menjadi jalur utama yang menghubungkan kota-kota dengan wilayah luar. Perahu-perahu kayu berlayar membawa barang dagangan ke pelabuhan pesisir, yang kemudian melanjutkan perjalanan ke Teluk Persia. Catatan arkeologis di Mesopotamia menyebut istilah Meluha, yang dipercaya merujuk pada wilayah Lembah Indus. Mereka mengimpor manik-manik dan kapas, sementara masyarakat Indus mendapatkan perak dan barang logam yang langka di wilayah mereka. Di balik kemakmuran perdagangan dan kehidupan kota, terdapat dinamika sosial yang kompleks. Tidak adanya bukti jelas tentang keberadaan raja atau penguasa tunggal, menunjukkan kemungkinan sistem pemerintahan yang bersifat kolektif atau berbasis dewan kota. Sistem ini unik karena berbeda dari pola kerajaan besar lainnya, yang biasanya terpusat pada satu sosok penguasa absolut. Bayangkan sebuah masyarakat yang mampu mengatur kehidupan jutaan orang dengan stabil, tanpa kehadiran istana megah atau monumen raksasa. Ini membuktikan bahwa kekuatan sejati tidak selalu terletak pada besarnya bangunan, melainkan pada kemampuan manusia untuk hidup bersama secara harmonis, menjaga keseimbangan antara kebutuhan individu dan kepentingan komunitas. Lembah Indus dengan segala misterinya menjadi contoh bagaimana sebuah peradaban dapat berkembang jauh meski tidak meninggalkan catatan tertulis yang mudah dipahami. Kekuatan mereka terletak pada keteraturan sosial, kesepakatan bersama, dan disiplin kolektif yang mampu menciptakan masyarakat yang maju dan berkelanjutan. Peradaban Lembah Indus mengajarkan kita bahwa kemajuan tidak selalu diukur dari monumen fisik yang ditinggalkan, tetapi juga dari jejak-jejak kehidupan sehari-hari yang menunjukkan tingkat kecanggihan sosial dan teknologi. Melalui peninggalan arkeologis yang sederhana namun kaya makna, kita dapat melihat potret sebuah masyarakat yang berhasil membangun kehidupan yang teratur dan makmur, jauh sebelum peradaban-peradaban besar lainnya muncul di panggung sejarah dunia. Peradaban Lembah Indus yang berkembang dengan keheningan misterius tanpa meninggalkan catatan tertulis yang dapat dibaca hingga kini, menyimpan kisah yang menggugah rasa ingin tahu. Salah satu aspek paling mengagumkan dari kehidupan mereka adalah cara masyarakat ini membangun keseimbangan antara teknologi, lingkungan, dan nilai sosial. Jika kita menelisik lebih dalam, tampak bahwa mereka memiliki pola hidup yang berakar kuat pada harmoni dengan alam, namun tetap disokong oleh struktur kota yang maju dan jaringan perdagangan yang luas. Pengelolaan air menjadi salah satu pencapaian luar biasa peradaban ini. Sungai Indus dan anak-anak sungainya menjadi nadi kehidupan, tetapi masyarakat tidak hanya mengandalkan arus alami. Mereka menggali kanal, sumur, serta membangun waduk kecil untuk memastikan ketersediaan air sepanjang tahun. Kota-kota besar seperti Mohenjo-daro memperlihatkan adanya tangki air raksasa yang dikenal sebagai Great Bath. Bukan sekadar fasilitas mandi, melainkan juga simbol kebersihan kolektif dan mungkin memiliki dimensi ritual. Pola pemukiman juga memperlihatkan keteraturan yang mengagumkan. Tata kota dibangun dengan sistem blok persegi, jalan-jalan saling tegak lurus, dan setiap rumah tampak terhubung dengan sistem pembuangan limbah. Bayangkan sebuah kota yang telah mengenal sistem sanitasi ribuan tahun sebelum teknologi modern. Masyarakat tidak membiarkan kotoran menumpuk di jalan.
karena mereka memahami bahwa kebersihan adalah bagian dari kelangsungan hidup. Peran perdagangan semakin menegaskan identitas mereka sebagai bangsa terbuka. Hubungan dengan Mesopotamia melalui pelabuhan di Laut Arab memperlihatkan betapa luasnya cakupan aktivitas mereka. Dari catatan arkeologi ditemukan segel-segel khas Indus di kota-kota Sumeria seperti Ur dan Lagash. Segel ini digunakan untuk menandai kepemilikan barang, menjadi semacam cap dagang, sekaligus alat administrasi. Namun keberhasilan ini tidak membuat masyarakat Indus membangun monumen besar yang meninggalkan jejak fisik kekuasaan. Mereka berbeda dari Mesir yang membangun piramida atau Mesopotamia yang mendirikan zigurat. Sebaliknya, mereka menekankan keseragaman rumah, jalan, dan fasilitas umum. Kekuatan mereka terletak pada kolektivitas, bukan pada kemegahan individual. Kehidupan spiritual tetap menembus keseharian mereka. Patung kecil dari tanah liat atau batu menggambarkan hewan-hewan seperti banteng, gajah, hingga badak. Hewan-hewan ini tidak hanya penting secara ekonomi tetapi juga memiliki nilai simbolik. Ada pula segel yang menggambarkan sosok manusia bertanduk duduk bersila, yang oleh beberapa ahli dianggap sebagai embrio pemikiran religius di Asia Selatan. Masyarakat Lembah Indus juga menunjukkan struktur sosial yang lebih samar. Tidak ada makam mewah atau perbedaan mencolok dalam rumah-rumah yang digali. Hal ini menandakan bahwa kesenjangan sosial mungkin tidak setajam di peradaban lain. Meski pasti ada pembagian peran, semuanya berjalan dalam kerangka kesetaraan relatif. Ketiadaan bukti tentang raja atau pasukan besar juga mengisyaratkan bahwa mereka lebih menekankan pada konsensus daripada dominasi kekerasan. Meski tampak damai, tanda-tanda tantangan tetap ada. Perubahan iklim, pergeseran aliran sungai, serta ketergantungan pada pertanian membuat mereka rentan. Namun pada masa kejayaannya sekitar 2.600 tahun sebelum Masehi, Lembah Indus adalah simbol keteraturan. Ia menampilkan sebuah peradaban yang berfokus pada harmoni antara manusia, lingkungan, dan komunitas, tanpa harus meninggalkan tugu megah atau prasasti panjang. Justru dari kesunyian inilah kita belajar bahwa keberlanjutan hidup tidak selalu ditandai oleh kejayaan militer atau monumen raksasa, melainkan oleh kemampuan manusia membangun keseimbangan yang lestari. Peradaban Lembah Indus mengajarkan kita bahwa kemajuan sejati terletak pada harmoni dengan alam dan sesama, bukan pada dominasi atau penaklukan. Mungkin inilah warisan terbesar mereka, sebuah model masyarakat yang mengedepankan keseimbangan dan keberlanjutan, nilai-nilai yang semakin relevan di dunia kita yang penuh tantangan hari ini. Peradaban Lembah Indus yang pernah berjaya dengan kota-kota megahnya, menyimpan kisah perubahan yang perlahan meruntuhkan harmoni. Seperti peradaban besar lainnya, kekuatan mereka tidak hanya diuji oleh hubungan dagang atau dinamika sosial, tapi juga oleh kuasa alam yang tak terkendali. Disinilah iklim sungai dan tanah yang dulu menjadi sumber kehidupan, justru berubah menjadi tantangan terbesar. Para ahli menemukan bahwa sekitar 200-600 tahun sebelum Masehi, iklim Asia Selatan mulai bergeser. Musim hujan monsun yang biasanya stabil dan membawa air segar ke ladang gandum dan jelai, mulai berkurang intensitasnya. Hujan yang dulu teratur kini menjadi singkat dan sulit diprediksi. Ladang-ladang subur mulai menunjukkan tanda kekeringan. Petani yang mengandalkan sungai Indus dan kanal-kanalnya harus menghadapi kenyataan bahwa air untuk mengairi sawah tidak lagi melimpah. Sungai ini dulunya menopang banyak pemukiman kecil dan menjadi cabang vital bagi jaringan pertanian dan perdagangan. Ketika alirannya melemah, desa-desa di sekitarnya kehilangan sumber daya utama. Struktur sosial yang semula stabil pun mulai terguncang. Namun bukan hanya kekeringan yang menjadi masalah. Di beberapa wilayah, ditemukan bukti banjir besar yang menimpa kota-kota seperti Mohenjo-daro. Sungai Indus yang luas terkadang meluap, menghancurkan rumah dan jalan yang tertata rapi. Banjir ini bukan peristiwa alam biasa, melainkan berulang-ulang terjadi, meninggalkan lapisan lumpur di atas reruntuhan. Penduduk harus membangun kembali kota mereka. Namun kerusakan yang terus berulang lambat laun melemahkan daya tahan mereka. Perubahan iklim dan bencana alam ini juga berdampak pada perdagangan. Jalur dagang ramai antara Indus dan Mesopotamia mulai terganggu. Kapal-kapal yang berlayar dari pelabuhan di Laut Arab semakin jarang berangkat, karena surplus barang dagangan seperti kapas, gandum, dan manik-manik sudah berkurang. Sementara itu, bangsa Sumer di Mesopotamia juga mengalami gejolak, sehingga permintaan terhadap produk Indus menurun. Hubungan dagang yang pernah menjadi tulang punggung ekonomi kini meredup, membuat masyarakat kehilangan salah satu penopang kemakmuran. Pola pemukiman pun mulai berubah. Kota-kota besar yang dahulu berpenduduk puluhan ribu orang mulai ditinggalkan.
Mohenjo-daro yang pernah menjadi pusat kemegahan dengan jalan-jalan lurus dan rumah-rumah bata, lambat laun sepi. Aktivitas bergeser ke daerah pedalaman atau desa-desa yang lebih kecil. Peradaban Indus tidak runtuh secara tiba-tiba, melainkan perlahan memudar. Seperti bara api yang kehilangan bahan bakar, kondisi ini juga mempengaruhi struktur sosial. Jika sebelumnya kehidupan ditandai dengan kesetaraan dan keteraturan, masa-masa sulit menimbulkan ketegangan. Sumber daya yang semakin terbatas memunculkan perbedaan antara mereka yang masih mampu mengakses makanan dan air dengan yang tidak. Meski tidak ada bukti perang besar, ketidakstabilan internal bisa memicu pergeseran peran masyarakat dari sistem kolektif yang harmonis menuju struktur yang lebih rapuh. Menariknya, masyarakat Indus tidak meninggalkan catatan kehancuran, peperangan besar, atau tirani kejam. Yang tersisa hanyalah jejak kehidupan yang perlahan berpindah, meninggalkan kota-kota kosong yang kemudian terkubur oleh waktu. Mereka tidak runtuh dalam api pertempuran, melainkan lenyap dalam sunyi, digerogoti oleh alam yang berubah. Jejak peradaban Indus tetap hidup melalui benda-benda kecil, segel batu dengan ukiran misterius, manik-manik yang masih berkilau setelah ribuan tahun, serta fondasi kota yang memperlihatkan keteraturan luar biasa. Semua itu menjadi bukti bahwa mereka pernah ada, pernah membangun peradaban yang seimbang, dan bahwa pada akhirnya, bahkan peradaban sebesar itu pun harus tunduk pada kekuatan waktu dan perubahan bumi. Ketika kita menatap kembali jejak lembah Indus, ada perasaan seolah-olah sedang mendengarkan bisikan dari masa lalu yang sangat jauh. Peradaban yang berkembang sekitar 2.600 tahun sebelum Masehi ini memang tidak meninggalkan catatan tertulis yang bisa kita baca, tetapi ia meninggalkan sesuatu yang lebih abadi. Warisan berupa tata hidup, teknologi, serta nilai-nilai sosial yang tetap relevan hingga zaman sekarang. Warisan pertama yang paling nyata adalah tata kota. Mohenjo-daro dan Harappa menampilkan sistem perencanaan yang begitu maju. Jalan-jalan yang saling tegak lurus, blok-blok rumah yang seragam, hingga sistem saluran pembuangan limbah menjadi bukti bahwa mereka memahami pentingnya keteraturan ruang. Konsep ini kemudian menginspirasi pemikiran urbanisme modern. Kota bukan sekadar kumpulan bangunan, melainkan organisme yang harus bernapas, bergerak, dan tetap bersih. Warisan kedua terletak pada sistem kebersihan dan sanitasi. Hampir setiap rumah memiliki sumur pribadi, kamar mandi, dan akses menuju saluran air umum. Dalam sejarah panjang umat manusia, hal ini adalah sebuah pencapaian luar biasa. Kesadaran bahwa kebersihan adalah bagian penting dari kehidupan sehat. Sesuatu yang hari ini kita anggap lumrah, sesungguhnya telah dipraktikkan sejak masa Indus. Ketiga, warisan mereka tampak dalam perdagangan dan ekonomi. Hubungan dengan Mesopotamia menunjukkan bahwa mereka bukan masyarakat tertutup, melainkan pelaku jaringan internasional pada masanya. Barang-barang seperti manik-manik karnelian, kapas, dan segel ditemukan di wilayah jauh dari tanah asalnya. Dalam konteks dunia modern, hal ini mencerminkan awal mula globalisasi. Keempat, dari sisi sosial, peradaban Indus memberi contoh tentang kesetaraan. Tidak ada bukti istana megah, makam raja yang mencolok, atau kuil besar yang menunjukkan kekuasaan absolut. Rumah-rumah mereka relatif seragam, dan barang-barang mewah tersebar, bukan hanya terpusat pada segelintir orang. Hal ini mengisyaratkan bahwa masyarakat Indus mungkin hidup dengan distribusi kesejahteraan yang lebih merata. Kelima, spiritualitas mereka meski masih misterius juga memberi jejak panjang. Patung-patung Dewi Ibu dan figur bertanduk yang duduk bersila mengisyaratkan praktik religius yang berkaitan dengan kesuburan, kekuatan alam, dan keseimbangan. Banyak ahli menduga bahwa tradisi ini kelak memberi dasar bagi lahirnya sistem kepercayaan di India kuno, termasuk elemen awal yang berkembang menjadi Hinduisme. Mereka menunjukkan bahwa peradaban tidak harus membuktikan kejayaannya melalui perang atau penaklukan. Tidak ada catatan pertempuran besar yang ditinggalkan. Tidak ada kisah penaklukan atau dominasi. Justru yang kita temukan adalah masyarakat yang membangun stabilitas dengan keteraturan, kebersihan, perdagangan, dan keharmonisan dengan lingkungan. Dalam dunia modern yang penuh gejolak politik, perubahan iklim, dan kesenjangan sosial, kisah lembah Indus memberi refleksi berharga. Mereka pernah membangun sistem yang bertahan selama berabad-abad tanpa kekerasan monumental. Memang, pada akhirnya mereka runtuh karena faktor alam yang tak dapat dikendalikan. Tetapi selama masa kejayaannya, mereka memperlihatkan alternatif jalan sejarah.
bahwa manusia dapat membangun kemajuan melalui disiplin kolektif dan rasa kebersamaan, bukan hanya ambisi individu. Kini reruntuhan Mohenjo-daro dan Harappa berdiri sebagai saksi bisu. Batu bata merah yang terpanggang matahari, segel kecil dengan ukiran hewan, serta sisa tangki air yang megah, semuanya berbicara tanpa kata. Mereka mengingatkan kita bahwa setiap kota modern yang kita bangun hari ini sesungguhnya sedang berjalan di atas jejak yang sudah lebih dulu ditinggalkan ribuan tahun lalu. Lembah Indus dengan kesunyian misteriusnya tetap hidup dalam bentuk ide-ide yang kita praktikkan sehari-hari. Meski nama penguasa atau bahasa mereka telah hilang di telan waktu, warisan mereka tidak hadir dalam bentuk monumen raksasa seperti piramida, melainkan tertanam dalam pola kota, benda sehari-hari, dan konsep harmoni yang mereka bangun. Jejak itu menjadi pengingat abadi bahwa peradaban besar dapat berdiri bukan karena dominasi satu penguasa, melainkan karena kekompakan kolektif dan keseimbangan dengan alam.